Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu komunikasi ada lagi sebuah teori yang namanya teori pelanggaran harapan gitu ya. Expectancy Violation Theory. Apa itu teori pelanggaran harapan itu? Ya sebenarnya gampang saja kalau kita mau menerjemahkan suatu harapan yang dilanggar gitu aja kan, gampang. Tapi seperti apa sebenarnya itu? Jadi teori pelanggaran harapan itu sebenarnya menjelaskan seseorang individu yang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Jadi ada individu yang menginginkan perilaku nonverbal orang lain, nah tetapi sampai dengan saat itu tidak pernah ia dapatkan. Tidak pernah ia dapatkan. Itu artinya ada pelanggaran harapan. Dia ingin perilaku dari orang lain itu, tetapi kemudian dia tidak mendapatkan perilaku itu. Itu yang namanya pelanggaran harapan, ya seperti itu. Artinya apa? Artinya hal seperti itu bisa menimbulkan pandangan positif atau pandangan negatif yang berlangsung dalam sebuah komunikasi itu. Ada yang menangkap bahwa ada pelanggaran harapan itu sebagai hal yang negatif, ada juga yang pelanggaran itu sebagai hal positif. Semacam itu. Jadi itu semua bisa kita ketahui dalam sebuah interaksi. Itu interaksi antara individu dengan individu. Bahwa saya menginginkan sesuatu yang lebih, tetapi ternyata tidak terjadi. Nah, itu ada semacam pelanggaran. Nah, teori ini ada 3 asumsi. Yang pertama adalah harapan mendorong terjadinya interaksi manusia. Jadi yang kita harapkan adalah semacam interaksi yang positif, interaksi yang sama-sama memberi harapan. Tetapi pada kenyataannya nanti ada juga yang tidak memberi pengharapan, begitu ya. Itu yang pertama. Asumsi yang kedua bahwa harapan terhadap perilaku manusia itu bisa dipelajari. Jadi begini, ketika kita berinteraksi dengan manusia dan manusia itu memberikan respon atas interaksi itu, maka sebenarnya yang terjadi adalah kita memberi nilai. Lalu kita mempelajari apa-apa yang sudah dilakukan itu. Oh, ternyata apa yang dilakukan itu sesuai dengan keinginan saya. Berarti itu sesuai keinginan. Tetapi ketika itu tidak sesuai keinginan, itu namanya ada pelanggaran. Nah, ketika ada pelanggaran itu juga, lalu kita akan berbicara dengan pikiran yang berbeda lagi. Nah, semacam itu. Yang ketiga, orang membuat prediksi mengenai perilaku yang nonverbal. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan dalam interaksi itu, kita akan bisa memprediksi bahwa suatu saat nanti orang ini pasti akan jahat, bahwa pada suatu saat nanti orang ini baik. Jadi kita bisa memprediksi orang. Nah, semacam itu. Nah, kemudian kita juga bisa menjaga jarak, ruang, dan waktu di situ. Lalu apa hubungan dengan ruang begitu ya? Ya, hubungan ruang merupakan ilmu tentang penggunaan ruang oleh seseorang dalam percakapan dan persepsinya bagi orang lain. Jadi ada jarak sebenarnya. Ruang itulah sebenarnya ruang-ruang yang akan menerjemahkan bahwa kita ini sedang berhubungan dengan orang lain ini dalam konteks seperti apa. Nah, ruang itu sendiri terbagi menjadi 4 zona, misalnya seperti itu. Yaitu yang pertama zona jarak intim misalnya gitu ya. Nah, zona spasial yang sangat dekat untuk pasangan yang memiliki keterikatan sangat dekat. Seperti apa contohnya? Ya seperti kita dengan anak-anak kita misalnya begitu ya. Jadi ini jarak intim. Apabila ada orang lain yang memiliki seperti itu, maka dalam komunikasinya, dalam batas ruang yang intim, maka mereka bisa dikatakan memiliki kedekatan yang intim. Oh, orang itu kok dalam berbicara kok bisik-bisik misalnya begitu, dalam jarak yang sangat intim. Oh, akhirnya orang bisa menilai, oh jangan-jangan itu adalah anaknya, jangan-jangan itu adalah tetangga dekatnya atau orang dekatnya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, jarak spasial.
Zona spasial itu ya kira-kira 1 meter atau 2 meter begitu ya. Ini misalnya biasanya untuk keluarga dan teman-teman misalnya seperti itu. Dalam komunikasi kok dia menjaga jarak misalnya 1 meter atau berapa meter begitu. Lalu ada jarak sosial lebih dari 1 meter misalnya 1 sampai 4 meter. Ini bisa memiliki hubungan yang formal. Jadi bentuk-bentuk ruang inilah sebenarnya yang bisa kita terjemahkan dalam sebuah komunikasi. Itu zona spasial. Kemudian ada jarak publik. Bagaimana zona spasial itu bisa kita lihat kira-kira lebih dari 4 meter. Nah, ini untuk diskusi yang sangat formal biasanya yang berada di ruang-ruang sidang begitu ya. Ketika kita berdiskusi, ketika kita bermain-main dengan tema-tema tertentu. Nah, percakapan mereka itu sebenarnya masih bisa kita lihat, kita dengar bagaimana konteksnya. Apakah itu sesuai harapan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita. Oke. Nah, selanjutnya faktor apa yang bisa mempengaruhi harapan itu? Jadi sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi harapan saya itu bisa tercapai atau tidak tercapai. Misalnya yang pertama adalah faktor individu komunikator itu sendiri. Komunikator itu sendiri. Apakah dia laki-laki atau perempuan, bagaimana kepribadiannya, berapa usianya, bagaimana reputasinya, dan bagaimana penampilannya, bagaimana tongkrongannya begitu. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu faktor individual komunikator, faktor komunikator itu sendiri. Lalu ada faktor rasional. Siapa dia? Misalnya perbedaan status sosial, status ekonomi, dan semacamnya. Itu banyak sekali. Lalu tingkat ketertarikan, kemudian rasa suka. Ini sebenarnya faktor-faktor rasional yang bisa mempengaruhi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Apakah harapan kita bisa tercapai atau tidak tercapai. Perbedaan status bisa sangat mempengaruhi itu. Saya bicara dengan orang yang statusnya lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi konteks status adalah bisa mempengaruhi harapan kita dalam sebuah komunikasi. Yang ketiga itu faktor konteks. Apakah ini kita berada dalam sebuah forum yang formal atau forum yang non formal, atau kita berada dalam sebuah konteks komunitas budaya atau dalam konteks komunitas yang lain. Nah, itu kita lihat konteksnya. Jadi bermacam-macam yang bisa kita lakukan. Kemudian ada hal yang menarik dalam pelanggaran harapan ini, teori ini, misalnya ada sebuah rangsangan. Rangsangan itu adalah minat atau ketertarikan yang mengikat ya ketika ada pelanggaran yang terjadi. Mengapa itu bisa terjadi? Maka di situ ada namanya rangsangan kognisi ya, seperti itu. Rangsangan mental di situ. Bisa jadi juga selain itu ada rangsangan fisik, kesiagaan perilaku dan semacamnya. Jadi faktor rangsangan baik mental maupun fisik yang kita lihat maupun yang kita rasakan itu bisa mempengaruhi bentuk komunikasi, apakah harapan saya bisa tercapai atau tidak tercapai. Salah satu contoh, misalnya saya berkomunikasi dengan seseorang yang berada di bandara saat saya sedang mau check-in misalnya. Nah, orang-orang petugas yang di bandara itu memberi isyarat saya kurang KTP, saya kurang apa lagi dengan mimik ya, dengan perilaku, dengan mimik, dengan kata-kata, dengan kalimat. Oh, ternyata saya kurang. Saya kemudian dianjurkan untuk mengeluarkan KTP, kemudian mengeluarkan bookingnya, semacam itu. Padahal sebenarnya saya hanya ingin saya mendapatkan tiket itu saja. Tetapi saya harus mengeluarkan KTP, saya harus mengeluarkan kode booking dan semacamnya. Tapi akhirnya itu juga menjadi semacam kesempatan. Di situ ada hal-hal yang menarik terhadap teori penyelenggaraan harapan.
apakah saya bersedia atau tidak bersedia, apakah saya senang atau tidak senang. Saya kira itu. Oke, saya kira itu teori pelanggaran harapan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.